Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang menganggotakan Tiara Ufia dengan NIM 04, Juli Putri Senaga dengan NIM 18, Wan Nurul Fadila dengan NIM 34, Zaifuddin Zulatolalah dengan NIM 36, Dani Apriliani dengan NIM 52, dan saya sendiri, Kerin Putri Bulan dengan NIM 20. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai praktikum biomolekuler dan sel tentang ELISA. Adapun tujuan dari percobaan ini ada 5, yaitu yang pertama, memahami dan menjelaskan mengenai teknik ELISA. Yang kedua, memahami prinsip kerja ELISA. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan metode kuantitatif plasma dan serum darah dengan menggunakan teknik ELISA. Yang keempat, melakukan pemeriksaan kuantitatif human pre-albumin terhadap plasma darah dengan menggunakan teknik ELISA. Dan yang kelima, membuat grafik dari pengenceran standar dan memperoleh rumus persamaan dari perhitungan konsentrasi sampel dengan regresi linier. Ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ELISA. ELISA atau yang memiliki nama lain yaitu enzim lingkar imunosorbin AC yang merupakan teknik dalam biokimia yang mana teknik ini biasanya digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi adanya antigen atau antibodi dalam suatu sampel. Teknik ini dibenarkan oleh dua peneliti yang bernama Peter Perelman dan Eva Engvall yang dikenalkan pada tahun 1971, yang mana teknik ini digunakan untuk menganalisis interaksi antigen dengan antibodi dalam suatu sampel, yang mana dalam ini menggunakan enzim sebagai reporter labelnya. Adapun teknik ELISA ini bukan hanya berfungsi sebagai menganalisis keberadaan antigen dengan antibodi dalam suatu sampel, tetapi juga untuk menganalisis berapa kadar antigen atau antibodi dalam suatu sampel, yang mana untuk menganalisis kadar ini menggunakan teknik atau menggunakan alat spektrofotometer. Baiklah, untuk alat bahan yang digunakan adalah untuk alatnya ELISA Reader, ELISA Kit atau ELISA 19 lubang, mikropipet, tabung mikrosentrifuge, alat sentrifugasi, dan inkubator. Dan untuk bahannya sendiri ada sampel plasma dan senyawa ETA. Perlakuan pertama, disentrifugasi plasma dengan EDTA pada 3400 rpm selama 15 menit. Lalu disimpan pada suhu minus 29 derajat Celcius. Lalu diambil 10 mili plasma ditambah 190 mili sampel dilalui satu kali, didapatkan pengenceran yaitu 200 kali. Lalu diambil kembali 10 mili plasma yang telah diencerkan 200 kali ditambah dengan 190 mili sampel yang dilalui satu kali, sehingga didapatkan pengenceran yaitu 400 kali. Lalu pelakuan yang terakhir, dihitung konsentrasi IgC-nya menggunakan teknik ELISA sandwich pada sampel plasma yang telah diencerkan 400 kali. Untuk skema kerja yang kedua yaitu preparasi IgG standar, di mana perlakuan pertama diisi tabung pertama dengan standar konsentrasi 1000 mg per liter. Perlakuan yang kedua yaitu diisi kedua tabung 500 mikroliter, sampel diluat satu kali dengan 500 mikroliter larutan IgG standar dengan konsentrasi 1000 mg per liter, dengan sehingga didapatkan konsentrasi pada tabung pertama itu sebesar 500 mikroliter. Setelah itu dilakukan dubbing dilution berturut-turut mulai dari tabung kedua sampai tabung ketujuh dengan menggunakan pelarut sebanyak 500 mikroliter diluat satu kali, sehingga mendapatkan konsentrasi pada tabung kedua dan sampai tabung ketujuh. Adapun prinsip kerja ELISA yaitu analisis interaksi antara antigen dan antibodi yang terabsorpsi secara pasif pada permukaan fase padat dengan menggunakan konjugat antibodi ataupun antigen yang dilabel enzim.
Enzim ini akan bereaksi dengan substrat dan menghasilkan warna. Warna yang timbul ditentukan secara kualitatif dengan pandangan mata atau dapat juga secara kuantitatif dengan pembacaan nilai absorpsi pada ELISA plate reader. Jadi, proses ELISA dimulai dengan proses coating, di mana antigen atau antibodi dimodulasi dalam 96 well polystyrene plate. Lalu dilanjutkan dengan proses blocking, di mana bagian yang tidak ada antibodi atau antigen ditutupi dengan reagen blocking. Lalu selanjutnya plate diinkubasi dengan antibodi yang terkonjugasi dengan enzim. Lalu plate dicuci untuk menghilangkan antibodi yang tidak berikatan. Lalu substrat ditambahkan ke dalam plate yang akan menghasilkan perubahan warna dan kemudian dibaca menggunakan microplate reader. Untuk jenis-jenis ELISA, berdasarkan konfigurasi antibodi dan antigennya, ELISA dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, direct ELISA, di mana direct ELISA sendiri antigen dimodulasi pada well plate, lalu antigen tersebut langsung dideteksi menggunakan antibodi yang terkonjugasi dengan enzim yang sudah memiliki substrat seperti HRP, di mana kelebihan untuk direct ELISA sendiri yaitu yang pertama cepat karena hanya menggunakan satu antibodi dan tidak banyak proses pencucian, dan yang kedua itu cross reactivity dengan secondary antibody tidak terjadi. Lalu yang jenis kedua yaitu ada indirect ELISA, di mana antigen dimodulasi juga pada well plate, lalu antibodi utama yang tidak berlabel menempel pada antigen spesifik, kemudian antibodi sekunder yang terkonjugasinya dengan enzim menempel pada antibodi utama. Nah, untuk kelebihan dari indirect ELISA sendiri yaitu sensitivitasnya tinggi, di mana karena ada 2 jenis antibodi yang digunakan. Lalu yang kedua ada fleksibel karena satu antibodi sekunder berlabel dapat digunakan untuk beberapa jenis antibodi primer. Nah, yang jenis ketiga yaitu ada sandwich ELISA, di mana pada sandwich ELISA ini dibutuhkan pasangan antibodi yang cocok. Dengan setiap antibodi harus memiliki lokasi atau epitope yang spesifik dan tidak overlapping pada antigennya. Nah, untuk kelebihan sandwich ELISA sendiri, dia juga memiliki spesificitas tinggi, di mana antigen atau analit dapat ditangkap secara spesifik oleh captor antibody. Lalu untuk sandwich ELISA juga cocok untuk sampel kompleks dan tidak murni, di mana antigen tidak harus dimurnikan dahulu sebelum kita analisis. Terus yang keempat ada competitive ELISA, di mana antigen dimodulasi pada well plate lalu ditambahkan antibodi anti-A yang sudah terkonjugasi dengan enzim sebagai inhibitor antigen sendiri. Lalu sampel yang berisi antibodi A dimasukkan ke dalam well, dan kedua antibodi tersebut akan berkompetisi untuk berikatan dengan antigen. Nah, semakin tinggi konsentrasi protein target, semakin kecil sinyal yang terbaca oleh alat. Untuk kompetitif ELISA sendiri juga kelebihannya memiliki sensitivitas yang tinggi. Seperti yang kita tahu bahwa ELISA adalah uji serologis yang umum digunakan di berbagai laboratorium imunologi. Uji ini memiliki beberapa keunggulan seperti teknik pengerjaan yang relatif sederhana, ekonomis, dan memiliki sensitivitas yang cukup tinggi. Nah, teknik uji ELISA ini memiliki fungsi untuk menganalisis adanya interaksi antigen dengan antibodinya, yaitu ada jenis-jenis metode dalam teknik ELISA seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, di mana pada dirigent ELISA ini, pada metode ini antigen diimobilasi pada mikroplate, lalu diinkubasi langsung antibodi primer yang akan terkonjugasi dengan enzim yang sudah memiliki substrat. Nah, metode ini cocok untuk menganalisis respon imun terhadap antigen. Kemudian yang kedua ada indirect ELISA, di mana merupakan jenis ELISA yang digunakan untuk mendeteksi antigen atau antibodi. Teknik tersebut memiliki karakteristik yaitu antigen tidak menempel langsung pada antibodi detektor. Teknik ini cocok untuk estimasi kuantitatif antibodi dalam serum dan cairan tubuh lainnya.
Yang ketiga ada sandwich ELISA yang terbagi menjadi dua, yakni ada sandwich direct langsung dan juga sandwich indirect tidak langsung. Nah, keuntungan sandwich ELISA ini antara lain memiliki spesifisitas yang tinggi dan cocok untuk jenis sampel yang berupa campuran atau tidak murni, karena antigen yang terdapat pada sampel darah yang digunakan tidak perlu dimurnikan sehingga lebih efektif. Metode ini cocok untuk menentukan konsentrasi analit dalam sampel biologis. Kemudian yang terakhir yaitu ada kompetitif ELISA, di mana kompetitif ELISA ini dapat digunakan untuk mengukur antibodi dan antigen ini memiliki prinsip dasar dengan menambahkan suatu kompetitor ke dalam lubang mikrotiter atau well. Teknik ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Teknik ini juga memiliki kelebihan seperti tidak diperlukan pemurnian pada sampel yang mengandung antibodi atau antigen dan cocok untuk mendeteksi antigen kecil yang tidak dapat diikat oleh antibodi yang berbeda. Selanjutnya yaitu secara garis besar ada dua jenis teknik ELISA, yaitu kompetitif dan non-kompetitif. Teknik kompetitif ini merupakan suatu teknik yang menggunakan konjugat antibodi enzim atau antigen enzim. Selanjutnya yaitu ada teknik non-kompetitif yang merupakan suatu teknik ELISA yang menggunakan antibodi primer dan sekunder. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari teknik ELISA yaitu untuk mengetahui kadar protein, respon imun, reaksi imunitas, mendeteksi alergen makanan yang potensial, untuk mengetahui antibodi dalam tubuh, toksikolog, dan tes darah serologis. Karena ELISA dapat digunakan untuk melihat adanya antigen atau antibodi dalam sampel, maka metode ini berguna untuk menentukan konsentrasi antibodi seperti pada tes HIV atau pada screening COVID-19. Selain itu, ELISA juga digunakan untuk mendeteksi alergen makanan yang potensial seperti susu, kacang, dan telur. ELISA juga digunakan sebagai tes darah serologis untuk mendeteksi penyakit celiak. ELISA juga bisa digunakan pada toksikolog sebagai screening awal untuk mendeteksi keberadaan jenis-jenis obat-obatan. Selain itu, ELISA adalah tes screening pertama yang digunakan secara luas untuk HIV, karena CDC mengatakan ELISA memiliki sensitivitas yang tinggi. Selain itu, ELISA memiliki sensitivitas 84,2% untuk mendeteksi antibodi yang melawan SARS-CoV-2 pada populasi yang bergejala. Kemudian, penggunaan metode ELISA ini banyak dipilih karena cukup mudah dengan efektivitas yang tinggi. ELISA banyak digunakan dalam diagnosa penyakit, riset biomedis, dan berbagai industri. Secara virtual, tipe-tipe molekul seperti protein, lipida, karbohidrat, asam nukleik, dan lain-lain dapat dideteksi dengan metode ELISA. Menggunakan ELISA untuk menentukan konsentrasi membantu diagnosa infeksi penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan patogen lainnya. Tersedia kit secara komersial untuk mendiagnosa HIV atau AIDS, flu, kolera, WNV, TB, hepatitis B, dan penyakit lainnya yang diderita manusia dan hewan. ELISA juga digunakan sebagai perangkat dalam diagnosa pada patologi tanaman. Juga ELISA diaplikasikan dalam pengembangan vaksin, screening obat, dan tes kehamilan di rumah. Dalam industri pangan, ELISA sangat membantu untuk memastikan keamanan dan kualitas pangan yang dapat mengancam kesehatan, misalnya alergen. Nah, sampel yang umum digunakan pada aplikasi ELISA yaitu serum, plasma, supernatan, sel kultur, liset sel, saliva, liset jaringan, dan urin. Sekian yang dapat disampaikan dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.